Bab 431, lebih baik dari mereka semua. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Semuanya adalah pil dengan kualitas yang sempurna. Alkimiamu benar-benar melawan langit. Yan Hengxing mengambil pil itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Baiklah, kamu kembali ke benteng Tatian sekarang, aku akan menemui kesempatan di sini. Kalau begitu, lambaikan tanganmu untuk mengucapkan selamat tinggal. Sulang mengangguk, lalu langsung menggunakan klon untuk menggantikannya, dan kembali ke kediaman benteng Tatian. Wow, sirene yang sangat tinggi bergema di benteng Tatian. Semua orang berkumpul di alun-alun. Klan Roh Angin membuka serangan total, kita harus kembali ke Bintang Biru. Semua orang berkumpul, jika ada yang berani bertarung dengan takut-takut dan tidak bisa bersembunyi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Petik 2 petik 2. Satu demi satu, para prajurit yang telah dikultivasikan menjadi kekuatan tinggi diperintahkan untuk menyebar ke seluruh benteng dengan teknik pembunuhan suara. Segera setelah itu, semua prajurit di segala arah menyingkirkan barang-barang mereka dan bergegas ke alun-alun. Sulang juga meninggalkan kediaman, siap untuk pergi ke alun-alun. Tepat pada waktunya, Xiaoning di samping membuka pintu dan terbang keluar. Senior Sulang. Xiaoning tersenyum tipis ketika melihat Sulang, tetapi dia sedikit enggan, dan jelas khawatir tentang invasi ras roh angin. Jangan khawatir, roh angin tidak dapat menangkap bintang biru kita. Sulang tersenyum tajam, pergilah, mari kita pergi ke alun-alun bersama. Bagus, Xiaoning mengangguk, dan kemudian ingin memeluk lengan Sulang dan membawanya ke alun-alun. Tetapi ini, Sulang terbang keluar dari udara tipis. Senior Sulang. Apakah kamu telah menerobos ke ranah Raja Wu? Xiaoning Mei melotot, menatap Sulang dengan tidak percaya. 1 hari sebelumnya, Sulang hanyalah seorang komandan militer menengah. Bagaimana dia bisa menjadi raja perang dalam sekejap mata? Sulang tersenyum, haha, aku minum beberapa pil dan berhasil. Petik 2 petik 2. Sudut mulut Xiaoning berkedut. Berapa banyak pil yang harus kamu minum untuk menerobos dari tingkat master bela diri menengah ke tingkat raja bela diri junior? Tidak banyak, ratusan pil obat mujarab kekaisaran, puluhan atau ratusan pil obat mujarab kaisar. Sudut mulut Sulang berkedut, lalu dia mengeluarkan segenggam pil dan menjejalkannya ke Xiaoning. Perang akan dimulai, kamu mungkin menggunakan pil ini. Ah, ratusan pil obat mujarab tingkat kaisar. Xiaoning terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak pil di tangannya. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan tubuhnya terkejut oleh bau yang bercampur itu. Lihatlah lebih dekat, dan pil di tangannya sebenarnya adalah pil tingkat kerajaan dan pil tingkat bangsawan dengan kualitas yang sempurna. Ya Tuhan, di mana kamu mendapatkan begitu banyak pil? Xiaoning tercengang, apakah Tuan Lu Bai memberikannya kepadamu? Aku membuatnya sendiri, jangan bicara lagi. Pergilah ke alun-alun. Sulang tertawa, lalu berbalik dan terbang menuju alun-alun. Xiaoning tercengang, dan segera mengikuti Sulang. Benteng Tatian tidak besar, dan Sulang dan Xiaoning segera tiba di alun-alun. Saat ini, alun-alun itu penuh dengan orang, mendekati 2.000 orang, dan kekuatan rata-rata adalah Wu Huang. Di depan orang banyak, Lu Bai dan Wu Zun lainnya tampak khidmat dan mencari di antara orang banyak dari waktu ke waktu. Begitu Sulang dan Xiaoning mendarat, mereka terlihat oleh Lu Bai. Sulang, akhirnya kau di sini. Lu Bai memberi isyarat dan memberi isyarat agar Sulang lewat. Tuan Lu Bai. Sulang mendatangi Lu Bai dan menundukkan tangannya untuk memberi hormat. Ketika Jiang Wu dan yang lainnya melihat Sulang, mereka semua mengelilinginya. Sulang, kurasa kau terbang ke sini sendirian. Apakah kau telah menerobos ke alam Raja Wu? Jiang Wu menepuk bahu Sulang dengan tidak percaya, apa yang kau bawa? Wen Yong berkata dengan emosi, bakat ini benar-benar mengerikan. Benar-benar tidak masuk akal, Sulang memiliki bakat yang mengerikan, dia bisa disebut takdir kedua umat manusia kita. Xin San berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membiarkannya mengambil risiko dalam perang ini. Tepat sekali, Qiu Dong mengangguk cepat, kita akan pergi ke Blue Star nanti, Sulang, kau tinggallah di sini. Petik 2 petik 2. 6 orang ahli mengobrol di sekitar Sulang. Sikap mereka tampak seperti 6 orang dewasa yang sedang menatap bayi kecil. Namun,
Mereka tidak pernah menyangka bahwa, bayi, di mata mereka sebenarnya lebih kuat dari mereka semua, 6 Master. Terima kasih atas perhatianmu. Sulang tersenyum suatu hari, tapi aku harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Lu Bai mengerutkan kening, Sulang, meskipun kamu telah mencapai peringkat Kaisar Bela Diri, kamu tidak terlalu kuat di antara orang banyak. Selain itu, bakatmu sangat tinggi, dan potensimu tidak terukur. Kamu adalah harapan umat manusia. Bagaimana kamu bisa dengan mudah mengambil risiko jika kamu memegang api peradaban manusia? Ya, Jiang Wu berkata dengan dingin, jika anakmu pergi ke medan perang, kita tidak akan terganggu. Wajah Sulang aneh, dan dia akan segera membantah. Tiba-tiba, seorang Wu Zun berlari untuk melaporkan, Senior Lu Bai, semua staf telah berkumpul. Hanya beberapa orang yang bepergian keluar dan tidak dapat kembali untuk sementara waktu. Saya telah memastikan orang-orang ini, mereka memang jauh, dan mereka tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Selama tidak sengaja dihindari, Lu Bai mengangguk dan mengeluarkan sebuah daftar. Orang-orang dalam daftar ini semuanya jenius dengan potensi besar tetapi kekuatan tempur yang tidak memadai. Mereka tidak cocok untuk pertempuran, bawa mereka dan tunggu di benteng Tatian. Jika medan perang bintang biru kalah, kami akan kembali ke benteng Tatian melalui celah-celah waktu dan ruang untuk berdamai dengan Anda. Setelah itu, mereka bertindak sesuai dengan rencana pengasingan yang dirumuskan sebelumnya. Sekarang Anda pergi untuk mengumpulkan orang-orang dalam daftar, dan akhirnya membawa Sulang bersama Anda. Adapun mereka yang tidak dapat kembali untuk waktu yang singkat di luar, jangan biarkan mereka bergerak gegabah untuk saat ini, cari tempat untuk bersembunyi, dan tunggu perintah. Petik 2. Ya, bawahan mengerti. Wu Zun membungkuk dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan pergi. Petik 2. Petik 2. Sulang sedikit terdiam, namun sebelum dia sempat berbicara, Lu Bai melangkah maju dan berkata dengan keras, para elit, umat manusia telah mencapai saat yang paling berbahaya. Kita masing-masing harus mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk melawan invasi ras Fengling dan melindungi warisan umat manusia. Sekarang, semua anggota yang berpartisipasi dalam pertempuran mengikutiku ke celah dalam ruang dan waktu, menjaga bintang biru, dan mengalahkan ras roh angin. Petik 2. Penjaga bintang biru, kalahkan ras roh angin. Penjaga bintang biru, kalahkan ras roh angin. Roh angin hari anjing, ras manusia generasiku, sungguh pertarungan yang hebat. Kering, para elit umat manusia penuh dengan cinta dan semangat juang. Di antara kerumunan, Jin Xiutian tampak seperti biasa, melihat para seniman bela diri manusia di sekitar, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Ras roh angin begitu kuat, bagaimana ras manusia bisa melawannya? Dan benteng di langit ini telah diketahui oleh klan Fengling, dan jalan mundur telah lama terputus. Satu-satunya pilihan bagi Teran adalah menyerah untuk sementara waktu, dan kemudian mencari kesempatan untuk kembali. Valkyrie dari ras roh angin, saatnya untuk datang juga. Jin Xiutian mengangkat kepalanya, cahaya dingin melintas di matanya. Ayo pergi. Lu Bai melambaikan tangannya dan berbalik dan terbang menuju formasi teleportasi. Hampir 2000 prajurit segera naik ke udara, mengikuti mereka. Wu Zun yang diperintahkan oleh Lu Bai juga datang ke sisi Sulang, seolah-olah Anda tidak ingin mengikuti. Saya garpu. Sulang memutar matanya, siap untuk membuktikan kekuatannya dengan tindakan yang kuat. Tetapi pada saat ini, hahaha, ledakan tawa melewati tanah, melalui formasi pelindung benteng Tatian, dan masuk ke telinga semua orang. Ah, suara yang menakutkan, aku merasa sangat pusing. Pria yang sangat kuat, siapa ini? Petik 2. Petik 2. Para elit manusia menutup telinga mereka dan melihat sekeliling dengan panik. Namun, raut wajah Lu Bai dan Wu Zun lainnya berubah drastis, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Dari suara tawa itu, mereka dapat merasakan bahwa pria yang tertawa terbahak-bahak itu pastilah seorang Valkyrie. Dewa Perang, itu pasti Valkyrie dari ras roh angin. Sialan, bagaimana mungkin Valkyrie dari roh angin menemukan benteng Tatian kita? Ini tidak benar, benteng kita memiliki begitu banyak formasi kamuflase, dan ada awan misterius dan api bulan murni yang menutupi auranya. Bagaimana mungkin ada yang mengetahuinya? Petik 2. Petik 2. Mata Jiang Wu dan yang lainnya terbelah, luar biasa. Melihat Lu Bai dan yang lainnya panik, para prajurit di sekitarnya tidak dapat menahan rasa takut, dan mereka semua kedinginan.
Sulang. Wajah Xiaoning Fei pucat di samping Sulang. Tidak ada. Sulang menepuk bahu Xiaoning, dengan lembut menghibur. Tiba-tiba, ledakan. Suara keras terdengar dari atas. Seluruh benteng Tatian bergetar seperti gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter. Sulang dan Xiaoning mendongak dan melihat retakan mengerikan muncul di atas benteng. Cahaya fajar bersinar ke benteng Tatian dari celah lembah retakan besar. Dalam sorotan cahaya, sosok ramping menatap semua orang dengan merendahkan. Meskipun orang ini berdiri dalam kegelapan, para elit ras manusia tidak berbudaya buruk dan dapat dengan jelas melihat wajah orang itu. Dengan wajah tampan, sosok tinggi dan ramping, dan rambut putih berkilau berkibar tertiup angin, dia adalah anggota ras Fengling. Dengan pikiran, Sulang membuka panel atribut prajurit klan Fengling ini. Nama, Shen Tufeng. Ras roh angin. Level kualifikasi, tidak ada kekurangan. Level alam, Valkyrie dasar. Level serangan, Valkyrie dasar plus. Level pertahanan, Valkyrie menengah plus. Level senva, Valkyrie menengah plus. Level daya tahan, Valkyrie menengah plus. Level roh, alam bintang fajar. Teknik penguasaan, sutra hati tak terbatas. Wushu Divine Body Jue, level dewa. Dacheng, sutra jangkrik giok 9 warna, level dewa. Dacheng, Xuanwu Taun Tiangong, level dewa. Xiao Cheng. Ternyata itu adalah Valkyrie dari ras roh angin. Ya, Wu Zun tidak bisa menghantam bumi menjadi retakan besar dengan satu pukulan. Selain itu, sebelum klan roh angin memulai pertempuran, tampaknya mereka sudah dipersiapkan dengan baik. Sulang mengangkat alisnya, bahkan lokasi benteng Tatian telah ditemukan. Saat Sulang melihat Shen Tufeng, para prajurit lainnya mulai berdiskusi dengan suara gemetar. Itu benar-benar Valkyrie dari ras roh angin. Apa yang harus dilakukan? Tuan Yan Xingxing tidak ada di benteng, apa yang harus kita lakukan? Cepat, ayo pergi ke susunan teleportasi, pertama-tama pergi melalui celah waktu dan ruang ke bintang biru. Bajingan, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Begitu kita melarikan diri, celah waktu dan ruang akan jatuh ke tangan ras roh angin. Celah waktu ruang utama di bintang biru akan membutuhkan waktu untuk meluas sebelum pasukan suku roh angin dapat datang. Jika celah waktu dan ruang di sini jatuh, maka pasukan suku roh angin akan dapat melewati sini dan langsung memasuki pedalaman ras manusia kita. Tidak bisa pergi, kita harus bertarung, bahkan jika lawannya adalah Valkyrie. Kita harus menjaga benteng dengan nyawa kita. Ya, aku akan menunggu untuk mati. Petik 2 petik 2. Setelah kepanikan awal, para prajurit Teran secara bertahap menekan rasa takut mereka dan meledak dengan semangat melihat kematian di rumah. Itu hanya pengorbanan yang tidak masuk akal, hei. Di antara kerumunan, Jin Xiutian mendesah dalam hatinya, dan segera berteriak dengan damai, San San San. Prajurit suku Fengling, Shen Tufeng. Sosok Lu Bai bergerak, dan membawa Jiang Wu dan ahli Wu Zun lainnya ke udara, matanya yang merah darah menatap prajurit Fengling. Sekelompok semut, berani memanggil namaku secara langsung. Jika kamu hanya berlutut dan menyerah, aku akan memberimu waktu yang baik. Shen Tufeng mencibir lagi dan lagi, tapi sekarang, kamu telah kehilangan kesempatan untuk pembebasan, dan aku akan membiarkanmu hidup selamanya, lebih baik mati. Kamu tidak malu. Lu Bai mendengus dingin, kita bekerja sama untuk mendukung formasi, bahkan jika kamu seorang Valkyrie, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Formasi benteng Tatian adalah formasi gabungan yang diatur oleh para master formasi terbaik dari ras manusia, dan kekuatan pertahanan komprehensif telah mencapai tingkat dewa. Meskipun formasi tingkat dewa yang dibentuk oleh formasi yang terhormat tidak begitu tahan terhadap pukulan. Namun, Shen Tufeng masih sangat sulit untuk menghancurkannya. Testut, apakah kau benar-benar berpikir bahwa beberapa formasi yang hancur dapat menghentikanku? Shen Tufeng menatap Lu Bai dengan jijik. Sekarang aku dapat memberimu kesempatan untuk mempersiapkan orang-orangmu dan melihat bagaimana aku dapat menghancurkan formasi sialan ini dengan satu pukulan. Shen Tufeng, berhati-hatilah untuk meledakkan omong kosong itu. Xin San mencibir, dan segera melambaikan tangannya, semua orang memasuki simpul formasi. Xin San adalah orang dengan formasi dan tingkat kultivasi Dao tertinggi di benteng Tatian, jadi dia akan mengendalikan formasi tersebut. Pada saat ini, tangannya beterbangan, dan susunan itu menghujani susunan pelindung. Susunan yang telah diaktifkan tiba-tiba bersinar terang,
menunjukkan susunan besar simpul pola merah dan biru. Node susunan merah diperuntukkan bagi para prajurit yang tahu cara mengendalikan susunan. Para prajurit yang memasuki node merah dapat bekerja sama dengan Shin-san untuk mengendalikan ribuan formasi gabungan. Node formasi biru diperuntukkan bagi para prajurit yang tidak mengerti formasi. Para prajurit yang memasuki node biru hanya perlu terus-menerus mengirimkan kekuatan spiritual sebagai energi formasi. Cepat, masuki node formasi. Mereka yang tahu cara memasuki node merah, dan para prajurit lainnya masuki node biru. Cepat, cepat, aku akan bekerja sama, Shen Tufeng pasti tidak akan bisa menyerang. Petik 2. Petik 2. Sejumlah besar prajurit terbang ke dalam formasi dan memasuki node satu persatu. Sulang, ayo pergi juga. Xiaoning membawa Sulang dan terbang, memasuki dua node formasi biru. Semuanya adalah formasi bangsawan. Sulang melihat sekeliling, mulutnya sedikit berkedut. Selama dia mau, formasi di sekitarnya akan langsung berada di bawah kendalinya. Namun, agar tidak menimbulkan kerusuhan, dia tidak bermaksud untuk merebut kendali formasi. Pada saat yang sama, Jin Xiutian dan anggota keluarga Jin lainnya juga memasuki simpul formasi. Dengan cahaya dingin yang tak terlihat bersinar di mata, formasi pertahanan gabungan ini mencapai level dewa, dan Shen Tufeng tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Jadi untuk membuat keputusan cepat, saya terkejut dengan memukul bintang biru melalui celah-celah dalam waktu dan ruang. Klan Fengling dan Jin Xiutian harus bekerja pada pembentukan respons internal ini. Namun, pada waktu normal, susunan pelindung dikendalikan oleh Shin-san sendiri. Jin Xiutian dan yang lainnya tidak dapat memasuki simpul formasi sama sekali, apalagi memanipulasi mereka. Hanya pada saat kritis ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk memasuki simpul formasi. Setelah beberapa napas, semua orang di benteng Tatian telah memasuki simpul formasi. Bintang biru adalah medan perang utama. Shen Tufeng ini harus diselesaikan lebih awal. Pertahanan formasi telah mencapai puncaknya, Shen Tufeng ingin menerobos, dia harus melakukan yang terbaik. Begitu dia melancarkan serangan penuh, pasti akan ada saat ketika kekuatan lama sudah mencoba yang terbaik. Sulang memandang puncak Sentu di luar penghalang formasi dan berpikir dalam hati, memanfaatkan kesempatan ini, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Memikirkan hal ini, Sulang tersenyum tipis. Pada saat ini, Shen Tufeng yang merendahkan berbicara. Apakah kamu siap? Coba kulihat, berapa banyak gerakan yang dapat dihalangi oleh formasi gabunganmu. Jangan sampai tak terhentikan dengan satu gerakan. Shen Tufeng memandang dengan acuh, dan segera meremas dengan satu tangan, dan sebuah rapier muncul dari udara tipis di tangannya. Bilah ramping rapier ini panjangnya 4 meter, tetapi bilahnya hanya selebar 2 jari. Seluruh pedang tampak seperti jarum dari kejauhan. Semua orang mendengarkan perintah dan menanamkan kekuatan spiritual. Shin-san tiba-tiba berteriak, dan ketika para prajurit ras manusia mendengar suara itu, energi spiritual dalam tubuh segera melonjak keluar dan mengalir ke dalam formasi. Susunan gabungan bersinar terang, dan kekuatan pertahanan telah meningkat sedikit. Perlawanan yang sia-sia, Shen Tufeng penuh dengan sarkasme, pedangnya terbang keluar, dan dia menusuk ke bawah. Semua penyihir formasi menerima perintah. Formasi Kanren, Shin-san memberi perintah keras, dan semua penyihir formasi segera mengubah formasi mereka. Dalam sekejap mata, pedang panjang Shen Tufeng mendekati formasi. Lebih dari 1000 prajurit berdiri dalam pertempuran, bersumpah untuk memblokir pedang Shen Tufeng. Dan Sulang hanya menatap pedang panjang Shen Tufeng, dan dia akan menggunakan klon devouring di saat berikutnya. Dan sekarang, di antara para penyihir, formasi aneh tiba-tiba muncul dari satu orang. Begitu formasi ini muncul, itu terintegrasi ke dalam formasi gabungan. Namun, integrasi formasi ini telah membuat formasi tingkat dewa bersatu yang awalnya terintegrasi dan sempurna menjadi sangat tidak stabil. Banyak formasi langsung kehilangan koneksi dan meredup. Kekuatan pertahanan formasi gabungan juga sangat berkurang dalam sekejap, hampir terputus di tempat. Pada saat yang sama, Jin Xiutian dan yang lainnya dengan berani menyerang para prajurit di sekitar mereka satu demi satu. Apa yang terjadi? Ada pengkhianat, ada pengkhianat. Itu keluarga Jin. Sialan, orang-orang kuno yang bermartabat dan tersembunyi bersedia menjadi anjing dan kuda, pengkhianat. Hal-hal lain-lain keluarga Jin, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu.
Petik 2. Terlalu banyak hal terjadi sekaligus. Pertahanan formasi hampir terpotong setengah, dan sejumlah besar prajurit diserang dan dibunuh. Lu Bai dan yang lainnya tampak putus asa seperti orang gila. Dan baru saja, ding, pedang panjang Shen Tufeng tiba-tiba jatuh di penghalang formasi. Retak, suara, berderak menyebar ke seluruh benteng Tatian, dan sedikit retakan muncul di penghalang formasi. Jangan, Xin San memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya langsung layu. Hahaha, Shen Tufeng tertawa dan menusuk lagi, pembentukan sekelompok limbah rentan terhadap satu pukulan. Dalam sekejap, retakan kecil itu langsung membentang ke segala arah, menggantung di langit seperti jaring laba-laba yang mengerikan. Jangan. Lu Bai ketakutan, berteriak meminta kedamaian, dengan panik menanamkan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Namun tidak berhasil. Boom! Penghalang formasi yang menutupi seluruh benteng Tatian seperti langit yang runtuh, terfragmentasi. Di antara benteng-benteng itu, Jin Xiutian dan yang lainnya terus menyerang dan membunuh elit manusia yang panik, dan sejumlah besar wuhuang jatuh satu demi satu, berteriak berulang-ulang, dan panik. Ketika formasi itu hancur, semua orang tampak jatuh ke dalam gua es, dipenuhi keputusasaan. Keluarga Jin manusia, kalian melakukannya dengan sangat baik. Puncak Sentu melayang tinggi di langit, merendahkan, dengan suara acuh tak acuh, bintang biru di masa depan harus memiliki tempatmu. Penyerahan adalah satu-satunya pilihan kita. Jin Xiutian berteriak keras, ras manusia tidak memiliki jalan mundur, tidak ada harapan sama sekali, aku hanya bisa berlindung di bawah ras Fengling. Mereka yang tidak ingin mati, semua meletakkan senjata mereka, menyiapkan diri untuk berkultivasi, dan menunggunya. Menyerah tanpa kematian. Ras manusia membutuhkan perlindungan dari ras roh angin, jika tidak, akan sulit untuk bergerak di benua Changlan, menyerahlah. Petik 2. Para pemberontak yang dipimpin oleh Jin Xiutian berteriak dan menyerahkan para elit manusia. Dalam sekejap, ekspresi banyak elit manusia berubah drastis, berjuang. Persetan dengan kode, ras manusia tidak akan pernah menjadi budak. Kalian tugas keluarga Jin, aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Mata Jiang Wu berwarna merah darah, dan dia mengeluarkan pisau panjang dan membunuh Jin Xiutian. Aku tidak akan pernah menyerah, membunuh dan membunuh. Lu Bai dan yang lainnya juga menunjukkan ketegasan dan mulai melakukan serangan balik dengan sejumlah besar elit manusia. Kalian mencari jalan buntu. Jika kita selamat, kita masih punya harapan, berhenti sekarang. Petik 2. Jin Xiutian dan yang lainnya berkata lagi, tampak seperti kita semua mendukung ras manusia. Berhenti bicara omong kosong, mati. Jiang Wu menghabiskan seluruh kekuatannya, menebas dengan satu pisau, dan cahaya pedang besar menghantam Jin Xiutian. Lindungi Tuan Muda. Dengan teriakan keras, Jin Jiawuzun memanggil para pengkhianat untuk melindungi Jin Xiutian. Bunuh mereka, balas dendam untuk rekan senegara yang mati. Ratusan pertempuran tidak akan mundur, bahkan jika kamu mati tanpa penyesalan. Petik 2. Sejumlah besar prajurit membubung ke langit, bergegas menuju Jin Xiutian seperti air bah. Mereka tidak membunuh Valkyrie dari klan Xiang Fengling, karena mereka semua tahu bahwa meskipun semua orang terikat bersama, mereka tidak akan bisa mengalahkan Shen Tufeng. Hanya Lu Bai dan Wu Zun lainnya yang masih memiliki perlawanan di depan puncak Sentu. Boom! Sejumlah besar prajurit dan pemberontak keluarga Jin bertempur bersama, dan akibatnya yang mengerikan membuat benteng bawah tanah yang kehilangan formasi pelindung mereka bergoyang dan hampir runtuh. Shen Tufeng melirik Jin Xiutian dan yang lainnya, tidak melakukan apa-apa, tetapi memandang Lu Bai dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Kartu Holmu, belum keluar. Shen Tufeng tersenyum dingin, seolah bermain dengan domba yang lemah. Semua Wu Zun mematuhi perintah, lawan para dewa dan formasi naga. Lu Bai berteriak, Xingshan dengan paksa menekan lukanya, dan serangkaian teks yang padat pecah di tubuhnya. Wu Zun yang tersisa yang berpartisipasi dalam serangan balik segera mengepung Xingshan, menginjak mata pertempuran, dan menyempurnakan pertempuran. Dalam sekejap mata, seekor naga dewa besar mengembun dan tergeletak di udara, memancarkan kekuatan tingkat dewa yang mengerikan. Ini kartu Holmu, formasi pertempuran compang camping yang dikumpulkan oleh Wu Zun malu. Di langit, Shen Tufeng, yang merendahkan diri sebagai dewa, mencibir dan mengangkat pedang panjangnya untuk menebasnya. His!
Cahaya pedang tiba-tiba memotong kekosongan dan langsung jatuh di kepala naga itu. Tanpa suara, cahaya yang ganas meledak seperti matahari. Bahkan Wu Zun merasa matanya kosong, tidak dapat melihat apa-apa. Puff! Terlepas dari tingkat kultivasi mereka, para Wu Zun yang membentuk formasi naga dewa surgawi memuntahkan darah bersama. Ayam dan anjing, umat manusia tidak memiliki apapun yang berguna kecuali Yan Xingxing. Shen Tufeng menunjukkan sarkasme, dan segera mengambil pedang dan membuat gerakan lain. Benarkah? Tiba-tiba sebuah suara masuk ke telinga Shen Tufeng dari belakang. Siapa? Ekspresi Shen Tufeng berubah drastis. Seseorang mendekat di belakangnya, tetapi dia bahkan tidak merasakannya. Dalam sekejap, dia merasakan krisis menyelimuti. Seluruh tubuhnya ngeribab 436, kematian Shen Tufeng. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tanpa berpikir panjang, Shen Tufeng segera melangkah maju, mencoba menjauhkan diri. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi spasial menyebar dengan hebat dari tubuhnya, dan bayangan di sekitarnya muncul, samar-samar terlihat sebagai ruang independen. Ini adalah naluri domain unik dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Setelah domain diperluas, di dalam domainnya, kekuatan tempur pembangkit tenaga listrik tingkat dewa akan sangat meningkat. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam satu pikiran untuk memperluas medan yang terkonsentrasi di bidang kemaluan. Setidaknya, butuh 10 milidetik. Dan dalam waktu ini, ledakan, aura tingkat dewa yang luar biasa menyebar. Pada saat yang sama, pedang panjang dengan garis-garis hitam pada latar belakang putih menembus dantian Shen Tufeng secara instan seolah-olah menembus ruang. Alam yang belum sepenuhnya berkembang segera dimusnahkan. Tubuh Shen Tufeng terkejut, dan setelah kedinginan, rasa sakit seperti tsunami datang dari tubuh dan jiwanya. Apa? Shen Tufeng berteriak kesakitan dan kegilaan. Terdengar suara mendengus dingin, dan pedang panjang yang menusuk dantian Shen Tufeng bergetar hebat, dan kekuatan yang mengerikan meledak, langsung meledakkan lubang besar di perutnya. Tubuh Shen Tufeng hampir menjadi dua simpul dalam sekejap. Kekuatan spiritual yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh Shen Tufeng dan kembali ke langit dan bumi, tingkat kultivasinya turun ke tingkat dewa dalam sekejap. Namun, tubuh Shen Tufeng pada akhirnya adalah tingkat dewa, dan vitalitasnya yang kuat mencegahnya untuk mati di tempat. Sebelumnya kamu mengira ayam teran rentan, tetapi sekarang, sosok yang memegang pedang panjang, pergi dari belakang Shen Tufeng ke depan, mencibir Shen Tufeng, itu adalah Sulang. Setelah menelan 12 klon Sulang, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah menjadi Valkyrie senior. Ditambah dengan pedang Yutian yang mengerikan, Shen Tufeng hampir kehilangan perlawanannya dalam satu pukulan. Kamu adalah Teran. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ras manusia bisa memiliki Valkyrie kedua? Cedera mental yang parah membuat Shen Tufeng hampir pingsan, tetapi dia masih mengenali identitas Sulang. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Sulang tersenyum dingin. Ngomong-ngomong, suku Fenglingmu benar-benar sampah. Dengan sejarah ras yang begitu panjang, hanya ada 6 atau 7 Valkyrie, bahkan Martial Saint pun tidak. Lucu, ketidaktahuan, ras manusia yang remeh, peradaban seni bela diri yang terbelakang berani membuat klaim palsu tentang seni bela diri. Hahaha, Shen Tufeng tertawa liar seperti orang gila, dan tiba-tiba aliran spiritual yang mengerikan meledak dari matanya, menyerbu ke arah Sulang. Tolak sudut negatif. Sulang membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang Yutian menebas, menghancurkan serangan mental Shen Tufeng dalam sekejap. Apa? Shen Tufeng berteriak dan ingin bergerak lagi. Namun, Sulang tidak memberinya kesempatan, dan kekuatan pedang Yutian yang tersisa tetap tidak berkurang, dan dia memotong lehernya dengan lurus. Puff! Semburan darah menyembur dari leher Shen Tufeng. Ding! Kamu mendapatkan jiwa Valkyrie Asteris 1, pencerahan ruang Asteris 1, artefak suci menengah Xing Feng Yitian Asteris 1, giok spiritual tingkat tinggi Asteris 8, giok spiritual tingkat menengah Asteris 1836, giok spiritual tingkat rendah Asteris 356886, batu spiritual terbaik Asteris 6.235.682, bahan pemurnian tingkat dewa. Pengingat sistem yang panjang berbunyi, ini adalah pemakaman Panglima Perang Shen Tufeng generasi ini. Ini bisa dianggap membunuh dewa, haha. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum ceria. Dan sampai sekarang, Shen Tufeng menikam pedang,
dan cahaya menyilaukan yang menyebar perlahan menghilang, dan para prajurit manusia di bawah bisa melihat. Pada saat ini, mereka menatap langit dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung, dan semangat juang mereka hampir musnah. Terlalu kuat, hanya cahaya yang membuat mereka sulit untuk melihat. Valkyrie yang melayang di udara hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Oke, Valkyrie yang melayang di udara tampaknya telah berubah. Dan dia benar-benar memegang kepala manusia di tangannya. Siapa itu? Apa yang terjadi? Otak semua orang kosong, pikiran mereka mandek dan sulit bekerja, dan mereka benar-benar tersesat. Sebelum tidak dapat melihat sesuatu, teriakan Sentufeng kembali ditutupi oleh suara pertempuran yang kuat dari bawah. Jadi sampai sekarang, semua bakat telah menemukan perubahan. Itu Sulang. Tiba-tiba teriakan seru terdengar seperti guntur di tanah, membangunkan semua orang. Para prajurit kembali sadar, mata mereka melebar, dan mereka meledak dengan cahaya yang menakjubkan. Itu Sulang. Itu Sulang. Sulang memegang kepala Sentufeng. Ya Tuhan, Sulang sangat kuat hingga dia bisa membunuh seorang Valkyrie. Kita selamat. Sulang berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan dan membunuh Valkyrie, dan benteng kita tetap terjaga. Tanpa diduga, Valkyrie kedua muncul di ras manusiaku. Tuhan memberkati ras manusiaku. Banyak sekali orang bersorak kegirangan. Jiang Wu, Lu Bai, dan yang lainnya tidak percaya, tetapi sangat gembira. Jin Xiutian dan yang lainnya acuh tak acuh, seluruh tubuh gemetar, tidak percaya. Sentufeng sudah mati. Bagaimana mungkin? Dia adalah dewa perang, dia memiliki alat ajaib. Bagaimana dia bisa jatuh dalam sekejap mata? Bagaimana mungkin Sulang menjadi dewa perang? Dia jelas berusia kurang dari 20 tahun. Mungkinkah dia menyamarkan semuanya? Dia telah menerobos ke alam dewa bela diri, memahami rencana kita, dan sengaja tinggal di sini. Tidak, apa yang dia lakukan sebelumnya tidak tampak seperti bos yang tersembunyi. Semua ini tidak mungkin benar, ini salah, ilusi, dan hidupku di dunia ini salah. Tidak benar, ini tidak benar. Petik 2. Petik 2. Jin Xiutian mengalami gangguan mental, dan prajurit keluarga Jin lainnya juga meragukan kehidupan dan dunia, dan seluruh orang itu langsung menjadi kacau dan tidak sadarkan diri, kehilangan semua. Perlawanan, tangkap mereka. Di langit, Sulang melambaikan tangannya untuk mengambil kepala Sentufeng dan memberi perintah dengan acuh tak acuh. Cepat, tangkap mereka. Pastikan untuk menjepit dan mengupasnya, dan mayat-mayatnya akan hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa cukup? Aku punya 1000 jenis siksaan di sini. Aku ingin mereka mencoba semuanya. Anjing-anjing Thailand dan Thailand yang aku pelihara adalah saat mereka paling energik. Aku ingin melemparkan mereka ke kandang hewan dan membiarkan mereka. Jiang Wu, Lu Bai dan yang lainnya pulih dan segera menyerbu untuk menangkap Jin Xiutian dan pemberontak lainnya. Tidak, jangan tangkap aku. Aku bertindak atas perintah. Jangan, aku diancam oleh Jin Xiutian. Lepaskan, keluarga Jin kita semua untuk umat manusia, niat awal kita tidak salah. Keluar, lepaskan aku. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan dalam Sulang. Klan Fengling masih memiliki total 5 Valkyrie, dan ada pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Bintang biru pasti akan kalah. Aku punya harapan untuk bertahan hidup ketika aku awalnya menyerah, tetapi sekarang Sentufeng sudah mati, klan Fengling pasti tidak akan menerima orang banyak, kita semua selesai. Petik 2. Petik 2. Jin Xiutian dan yang lainnya awalnya dalam keadaan lamban, tetapi ketika nyawa mereka terancam, mereka masih terbangun. Mereka memohon belas kasihan, mereka membela, mereka mengancam. Tetapi itu tidak berguna, dan para prajurit yang marah menangkap mereka semua. Mereka yang berani melawan langsung menghapus basis kultivasi, memutar anggota tubuh mereka, menamparkan puluhan tamparan, meludahkan beberapa suap dan dahak. Di antara mereka, Jin Xiutian adalah yang terburuk. Ling Qi tidak hanya menderita, anggota tubuhnya patah, darah mengalir, dan bahkan fitur wajahnya hancur. Jin Xiutian, hari ini aku ingin mencabut tulang belakangmu hidup-hidup. Seorang saudara baik yang dipenggal oleh para pemberontak, Kaisar Wu memiliki mata merah darah dan mencengkeram punggung Jin Xiutian. Beberapa prajurit yang berduka di sekitar juga menatap Jin Xiutian dengan ganas, dengan hati-hati mengawasinya disiksa sampai mati. Jangan bunuh dia dulu, simpan berita interogasi.
Sulang terbang mendekat dan menghentikan Wu Huang yang begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Baiklah, dengarkan Tuan Sulang. Melihat Sulang datang, Kaisar Wu yang marah segera melepaskan Jin Xiutian dan dengan hormat kembali ke kerumunan. Tuan Sulang, Lu Bai, Jiang Wu dan yang lainnya berlari mendekat, mengelilingi Sulang, menatapnya dengan saksama. Petik 2. Sulang selalu merasakan punggungnya kesemutan saat ditatap oleh para tuan besar. Sulang, Tuan, kami tidak pernah menyangka bahwa Anda ternyata seorang Valkyrie. Tuan Sulang, Anda pastilah seorang guru tersembunyi dari ras manusia kita. Anda tahu bahwa ras manusia sedang dalam masalah, jadi Anda memasuki benteng Tatian dan memecahkan konspirasi ras roh angin. Tuan Sulang, terima kasih kepada Anda hari ini. Kalau tidak, benteng kita akan musnah. Petik 2. Lu Bai dan yang lainnya memberi hormat kepada Sulang satu demi satu. Menurut pendapat mereka, Sulang hanya bisa menjadi seorang prajurit tersembunyi. Kalau tidak, seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun dapat dipromosikan ke ranah dewa bela diri. Tidak mungkin, guru tidak harus seperti ini. Sulang tersenyum dan melambaikan tangannya, saya hanya menggunakan teknik rahasia untuk mencapai level dewa bela diri. Saya berhasil melakukan serangan diam-diam dan membunuh Shen Tufeng. Teknik rahasia apa yang begitu sombong? Ya Tuhan, konsumsi teknik rahasia ini pasti mengerikan, tetapi jangan sampai mengorbankan nyawa. Sulang, beritahu saya dengan cepat, berapa biaya untuk menggunakan teknik rahasia ini? Kami akan membantu Anda memulihkannya. Senior Sulang, tidak ada hubungannya dengan Anda. Semua orang menjadi cemas. Terutama Lu Bai dan yang lainnya, hampir menangis karena cemas. Di mata semua orang, Sulang pasti telah membayar harga yang mengerikan. Mungkin itu adalah penarikan nyawa yang berlebihan, atau potensi penarikan nyawa yang berlebihan, atau harga yang tak terbayangkan lainnya. Jangan khawatir, semuanya, aku telah membayar harganya. Sulang melihat sekeliling pada semua orang dan berkata dengan lega, tetapi itu tidak mengancam jiwa, juga tidak akan memengaruhi bakat dan potensi seni bela diriku. Mudah untuk menebusnya, benarkah? Lu Bai berkata dengan tidak percaya, lalu bagaimana kamu bisa menebusnya? Oke, Sulang merenung sejenak, dan berkata, banyak batu roh dan material yang dibutuhkan, semua level baik-baik saja. Tidak mungkin, Sulang sendiri hanya memiliki kekuatan tempur tingkat seni bela diri, dan dia ingin menggunakan teknik rahasia untuk mencapai tingkat dewa bela diri. Jika dia tidak membayar harganya, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, batu roh dan material untuk sementara tidak berguna bagi semua orang, jadi Sulang berencana untuk mengumpulkannya dan menggunakannya secara menyeluruh. Batu roh dan material, gunakan saja ini untuk mengganti kerugian. Mungkinkah beberapa zat aneh dalam batu roh dan material? Jangan khawatir, segera berikan materialnya kepada senior Sulang. Cepat, aku punya 3 juta batu roh bermutu tinggi. Aku hanya punya ratusan ribu batu roh bermutu tinggi di sini, dan beberapa material tingkat raja dan kekaisaran. Cepat serahkan material batu roh para pengkhianat ini kepada Tuan Sulang. Ya, mengapa aku tidak menduga ini? Petik 2. Kerumunan itu begitu bersemangat sehingga mereka mengeluarkan batu roh dan material mereka sendiri kepada Sulang. Kemudian dia melepaskan cincin luar angkasa Jin Xiutian dan yang lainnya dan menyerahkannya kepada Sulang. Dalam waktu singkat, semua batu roh milik ribuan orang berada di tangan Sulang. Menurut perhitungan kasar, mungkin ada lebih dari 1 miliar batu roh bermutu tinggi. Selain itu, ada sejumlah besar material, pada dasarnya semua material dari raja, kaisar, dan ordo kehormatan. Terima kasih atas material dan batu rohnya. Sulang tidak bermaksud membiarkan semua orang menyerah dengan sia-sia, jadi setelah berterima kasih padanya, dia memerintahkan sistem untuk mensintesis semua bahan menjadi peringkat superior, dan kemudian menyempurnakannya menjadi senjata dan obat peringkat superior. Ding, kamu telah memperoleh senjata tingkat tinggi Tianxia King yang Seal Asterisk 1. Ding, kamu mendapatkan senjata premium, New Eagle Claw Umbrella Asterisk 1. Ding, berhasil menyempurnakan, Anda akan mendapatkan pil agung Zhenwu Panlong pil Asterisk 5. Petik 2. Demi kuantitas, Sulang memilih untuk memurnikan artefak mulia dasar dan pil mulia biasa.
Semua orang yang hadir adalah elit manusia, meskipun sebagian besar dari mereka berada di level Wu Huang, tetapi siapa yang tidak memiliki beberapa material level tinggi? Memurnikan perangkat mulia utama dapat disempurnakan hanya dengan satu atau dua material mulia dan beberapa material kerajaan. Dan untuk memurnikan pil tingkat tinggi, ia memiliki fungsi, kekurangan satu, bahkan jika ia kekurangan material tertentu, ia dapat disempurnakan. Di ruang penyimpanan, material berkurang drastis, dan akan habis dalam waktu singkat. Dan jumlah senjata dan ramuan juga meningkat, akhirnya mencapai jumlah yang mengerikan. Senjata dan pil obat ini dibuat olehku pada hari kerja. Setiap orang memiliki 1 poin. Sulang mengeluarkan senjata tingkat tinggi. Dan pil obat dari ruang penyimpanan, dan menggantungnya di udara dengan kemampuan harta spiritualnya. Dalam sekejap, bagian atas kepala semua orang ditutupi dengan senjata dan pil. Cahaya senjata dan aroma pil memenuhi udara, membuat semua orang langsung terpana. Ini semua senjata premium, ya Tuhan. Ada hampir 2000 senjata tingkat tinggi. Ada juga obat-obatan tingkat tinggi ini semuanya berkualitas sempurna. Ribuan pil tingkat tinggi melayang di udara seperti bintang. Ini adalah sesuatu yang tidak berani kuimpikan. Petik 2. Petik 2. Para prajurit mendongak, mata mereka tidak percaya. Lu Bai dan yang lainnya juga membuka mulut mereka dengan ngeri. Ya Tuhan, bukankah Sulang telah meningkatkan pengetahuannya tentang Qidao dan Dao Alkimia ke tingkat tertinggi dalam 2 hari ini? Tidak, pil dan senjata ini dapat disempurnakan hanya dalam 1 atau 2 hari. Mereka pasti telah disempurnakan sebelum Sulang. Dengan cara ini, pencapaian alkimia dan formasi Sulang tidak dapat diprediksi. Hei, kami juga mengajari Sulang pengetahuan tentang Dao dan Dao sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya itu bukan masalah kelas. Hai, Sulang, sungguh misterius, orang macam apa dia? Lu Bai, Qiu Dong, dan yang lainnya saling memandang dan sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Pada saat ini, Sulang melihat sekeliling ke semua orang dan memanggil panel atribut mereka. Dengan panel atribut, dia dengan cepat memahami keterampilan yang dikuasai semua orang. Segera setelah itu, Sulang melambaikan tangannya, dan setiap senjata jatuh ke tangan seorang elit selebriti. Ini belum berakhir, pil-pil itu dibagikan secara merata kepada semua orang oleh Sulang. Ini adalah senjata terhormat yang dipersembahkan kepadaku oleh Master Sulang. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka bisa memiliki senjata terhormat di level Kaisar Bela Diri. Tombakku cocok untuk latihanku. Dengan itu, kekuatanku setidaknya bisa berlipat ganda. Ada juga pil-pil ini, seseorang dapat membuatku dari keadaan sekarat menjadi hidup. Aku tidak akan pernah takut terluka. Petik 2. Petik 2. Kerumunan itu tampak bersemangat, tidak dapat menahan diri, satu persatu dengan hati-hati membelai senjata dan pil mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang merawat anak-anak mereka sendiri. Pada saat ini, seseorang datang ke Sulang sambil membawa senjata. Tuan Sulang, ini terlalu berharga, aku. Senjata dan pil ini disiapkan untuk semua orang, dan pasti akan digunakan selama perang. Kalian semua adalah pejuang ras manusia. Kalian memenuhi syarat untuk memiliki senjata dan pil ini. Dalam perang dengan klan Fengling, kita akan menang. Sulang meremas tinjunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak dari langit, semangat juangnya melesat ke langit. Kemenangan pasti, ras manusia akan menang. Petik 2. Petik 2. Semua orang terinfeksi dan mengangkat tinju mereka dan berteriak, dan semangat juang melonjak. Tiba-tiba, Lu Bai mengeluarkan kartu giok untuk dikirim. Ekspresinya berubah drastis. Diam, semuanya, dengarkan aku, klan Fengling telah membuka celah ruang waktu yang mengarah ke Bintang Biru. Belum lama ini, prajurit keluarga Jin di Bintang Biru juga melancarkan perang pemberontakan, dan kerugian kita sangat besar. Pasukan suku roh angin sekarang melewati celah-celah dalam ruang dan waktu. Saat ini hanya di tingkat Wu Huang, dan jumlahnya tak terhitung. Tetapi celah-celah waktu dan ruang masih meluas. Diperkirakan bahwa tingkat Wuzun dan bahkan kekuatan pertempuran tingkat Valkyrie akan segera turun ke Bintang Biru. Petik 2. Apa? Cepat, ayo kembali ke anti Bintang Biru. Tidak bisa menunda, kembali dengan cepat. Petik 2. Petik 2. Kerumunan tampak cemas, dan kerumunan itu marah. Sulang mengerutkan kening, awalnya dia mengira akan memakan waktu yang lama bagi klan roh angin untuk membuka celah waktu dan ruang.
Selama kurun waktu ini, ia dapat menemukan pintu masuk ke celah ruang dan waktu milik ras roh angin, dan mengendalikan atau menghancurkan formasinya. Namun saat ini, tampaknya sudah terlambat. Kau hanya dapat kembali ke bintang biru dan membunuhnya kembali. Sekarang tersisa 25 menit untuk menelan klon tersebut. Itu harus secepat mungkin. Sulang berpikir sejenak dan menoleh ke Lu Bai dan berkata, Tuan Lu Bai, aku khawatir benteng di sini tidak dapat dipertahankan lagi. Ayo kembali ke bintang biru. Tidak masalah, pintu masuk ke celah ruang dan waktu di sini bukan di benteng Tatian. Lu Bai berkata, jika susunan teleportasi di sini dihancurkan, tidak seorang pun akan dapat menemukan pintu masuk ke celah ruang dan waktu dalam waktu singkat. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, ayo pergi. Sulang mengangguk, dan segera memerintahkan dengan keras, semua orang mendengarkan perintah, kembali ke bintang biru. Segera setelah itu, ia memimpin dan terbang ke formasi teleportasi. Lu Bai Jianghu dan yang lainnya mengikuti dari dekat, dan banyak Wu Huang Wuzun juga dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, Sulang telah menjadi pemimpin semua elit manusia. Wow, semburan cahaya menyambar, dan orang-orang melewati susunan teleportasi ke ruang bawah tanah tempat retakan ruang waktu berada. Sulang mengirim satu-satunya klon yang tersisa untuk menghancurkan susunan teleportasi di benteng Tatian dan menghapus semua jejak untuk mencegah penyihir susunan menghitung koordinat susunan teleportasi lainnya. Segera setelah itu, susunan teleportasi di ruang tempat retakan ruang waktu berada juga terhapus, dan semua orang terjun ke dalam retakan ruang waktu dan menuju ke bintang biru. Pada saat ini, bintang biru itu seperti akhir. Pusaran retakan ruang waktu yang besar tergantung di langit. Pusaran ini menempati hampir separuh langit, dan seluruh langit bintang biru redup. Beberapa prajurit roh angin dan binatang buas dengan basis kultivasi yang lebih lemah bergegas ke bintang biru melalui celah-celah dan turun ke bumi. Di bumi, kota utama bintang biru berada dalam kekacauan, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bertempur mati-matian melawan pemberontak keluarga Jin, prajurit suku Fengling, dan binatang buas setiap menit dan setiap detik. Ada banyak sekali prajurit manusia yang mati tanpa mayat. Namun, masih banyak prajurit yang membuang semuanya, membawa senjata, atau menyerbu musuh dengan tangan kosong. Darah memenuhi langit dan bumi, menderu menembus awan dan bumi. Akibat pertempuran yang mengerikan itu seperti hujan deras yang menghantam air, bergolak. Satu demi satu gedung bertingkat tinggi runtuh, membentuk reruntuhan. Pada saat yang sama, ras manusia di bawah basis kultivasi dan orang-orang biasa tanpa basis kultivasi berlarian. Gelombang mengerikan binatang buas menyerbu kota, melahap ras manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa telah kehilangan suami mereka, beberapa telah kehilangan istri mereka, beberapa telah kehilangan orang tua mereka, dan beberapa telah kehilangan anak-anak mereka. Bahkan ada lebih banyak orang yang menghancurkan rumah mereka dan mati seketika, sendirian. Keputusasaan meresap, dan gerbang kematian tampaknya telah dibuka untuk seluruh bintang biru. Banyak prajurit manusia langsung runtuh, duduk di tanah sambil menangis, atau kehilangan mata mereka, biarkan mereka dibantai. Di Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, puluhan ribu prajurit berbakat berkumpul bersama, di bawah kepemimpinan Yun Yemeng dan yang lainnya, mengandalkan formasi pelindung sekolah untuk melawan invasi. Di luar formasi, ketiga orang itu melayang di udara. Salah satu dari mereka memiliki sosok yang bengkok, tetapi memiliki napas yang luar biasa. Itu adalah pemimpin keluarga Jin, Jin Yuanji. Yun Yemeng, menyerahlah. Jin Yuanji memandang rendah Akademi Seni Bela Diri Suanyuan dari posisi yang sangat merendahkan. Satu-satunya jalan keluar bagi umat manusia adalah berlindung di ras Fengling. Jangan melawan dengan keras kepala, karena itu telah menghancurkan puluhan ribu siswa berbakat ras manusia kita. Begitu pernyataan ini keluar, puluhan ribu siswa tiba-tiba marah. Retakan sebelumnya dalam ruang dan waktu muncul kembali. Ketika semua orang merasa ngeri, mereka bekerja sama untuk mencegah perluasan ruang dan waktu. Tetapi ketika sampai pada titik kritis, dia menghadapi serangan balik keluarga Jin, dan langsung diserang dan membunuh sejumlah besar orang penting. Koalisi Teran hancur di tempat, dan retakan perluasan waktu dan ruang tidak dapat lagi dibendung. Para prajurit roh angin dan binatang buas dengan basis kultivasi yang lebih rendah itu bergegas ke bintang biru dan bekerja sama dengan binatang buas yang bereproduksi di bintang biru untuk membunuh mereka. Sebagian besar dari banyak kota benteng di bintang biru musnah dalam waktu singkat. Akademi Seni Bela Diri Suanyuan,
aliansi seni bela diri, dan keluarga Li serta keluarga Wei dari keluarga kuno pertapa menderita kerugian besar dan mundur dengan mantap. Sebagian besar tanah bintang biru jatuh hampir seketika. Alasan mengapa situasi umat manusia bintang biru memburuk begitu cepat, keluarga Jin dapat dikatakan sebagai biang keladinya. Jin Yuanji, dasar anjing tua abadi. Kalau bukan karena pemberontakan keluarga Jinmu, bagaimana mungkin situasi umat manusia kita menjadi begitu buruk? Keluarga Jin kuno yang bermartabat dan tersembunyi bersedia menjadi selangkangan orang lain, anjing yang berlari, tidakkah kamu merasa malu? Anjing, Jin Yuanjiri, anjing. Keluarga Jinri, makanlah di dalam dan luar, ayo kita pergi ke kamu. Bahkan jika kita akan mati hari ini, kita harus membiarkan sumpit keluarga Jinmu dikubur bersama kita. Petik 2. Petik 2. Para siswa berteriak kepada mereka, menggertakkan gigi mereka, dan menunggu untuk menerkam daging mereka. Sekelompok sampah bodoh. Jin Yuanji tersenyum tanpa amarah, Yun Yemeng, jika kau benar-benar ingin melawan sampai akhir, kau pasti akan mati. Nyawa semua anggota Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan sekarang ada di tanganmu. Apakah kau benar-benar akan membawa mereka sampai mati? Aku akan menunggu, aku lebih baik mati daripada menyerah. Ekspresi Yun Yemeng acuh tak acuh, bahkan jika kita mati, Master Yan Xingxing akan memimpin elit manusia untuk kembali, dan saat itulah pengkhianatmu akan mati. Hahaha, Yan Hengxing berada di kota utama klan Fengling, dan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Di benteng Tatian, seorang Valkyrie akan kembali untuk menghancurkan dan kembali. Bermimpi, Yun Yemeng, karena kau bersulang dan tidak minum anggur yang enak, maka aku tidak repot-repot membuang-buang lidahku. Jin Yuanji menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, Dewa bela diri dari klan atas akan datang, kau tunggu saja kematian. Tampaknya untuk mengonfirmasi kata-kata Jin Yuanji, retakan ruang waktu yang menutupi separuh langit meluas lagi, hampir menelan seluruh langit. Hanya di tempat langit dan bumi bertemu, masih ada sinar matahari yang masuk. Di celah-celah waktu dan ruang, dua aura yang sangat menakutkan meresap, secara langsung menyebabkan situasi berubah warna dan makhluk-makhluk itu gemetar. Segera setelah itu, dua sosok terbang keluar dari celah-celah waktu dan ruang, tinggi di atas mereka, menginjak awan. Keduanya adalah dua dewa besar klan Fengling yang turun ke bintang biru, Bei Tang Rui dan Bo Ximing. Napas Valkyrie yang agung memenuhi dunia, dan bahkan udara tampaknya menjadi beberapa kali lebih berat.